Yang Ya. aku tuh hari-hari ini lagi ngerenung deh. Kayak dari mulai kita pranikah sampai sekarang menikah, beberapa kali tuh kita miskom dalam komunikasi ya. Kayak waktu itu biasanya kan Ayang jemput aku pulang Ya. kerja atau Ya. ngantar aku pergi kantor. Nah, aku ingat waktu itu tuh pernah Ayang bilang, tunggu ya, aku udah mau jemput. Tapi Ya, aku benar. nunggu lama banget, hampir 45 menit ya. Lagi meeting tuh yang. Iya, tapi kan gak tersampaikan. Bilang, Iya. tunggu ya bentar lagi gitu. Akhirnya aku kesel kan, terus aku pulang jalan kaki. Aku ingat tuh pas di tengah jalan kan Ayang telepon-telepon, aku langsung angkat, aku di jalan kaki, langsung aku matiin. Iya. Udah deket rumah, udah jalan kaki. Aku berharap waktu itu, pas Ayang lewat, arah ke rumah, tuh lihat aku langsung jemput. Tau-taunya pas sampai rumah, motor udah ada, Ayang udah di kamar. Makin gondok ya kan. Ingat nggak waktu itu? Iya, Nah. waktu itu saya datang ke kantor loh. Oh ya? Saya datang ke kantor, terus saya telepon Ayang nggak angkat. Nah, saya pikir waktu Ayang bilang udah dekat rumah, makanya saya langsung lewat jalan besar aja sampai ke rumah. Ternyata saya duluan. Iya, makanya pas aku Ayang sampai ngambek, lama lagi ngambeknya. Iya, nah untungnya waktu itu kita akhirnya bisa menyelesaikan ya, maksudnya berkomunikasi dengan sehat ya, betul. bahwa oh ternyata ini miskom aja gitu Iya. ya. Tapi memang ada keselnya juga sih aku di awal gitu. Iya. Memang aku ngerasa tuh yang kalau misalnya komunikasinya tuh tidak baik, itu adalah bagian yang paling mengganjal di pernikahan. Mau Benar. pranikah atau menikah, kayak kalau komunikasinya gagal gitu kayaknya sulit banget ya bangun hubungan. Nah, makanya komunikasi itu adalah dasar kehidupan sebenarnya. Ya. Komunikasi itu apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah menyampaikan pesan dan menerima satu pesan itu sampai yang menerima tersebut atau yang menyampaikan tersebut itu harus mengerti 100% apa yang dimaksud sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalau seandainya poin itu bisa kita sampaikan dengan benar, maka itu akan membuat kita bisa lebih meminimalisir konflik yang ada karena komunikasinya clear gitu. Jadi komunikasi itu bukan sekedar ngobrol aja ya. Betul. Tapi kita harus menerima pesan dan menyampaikan pesan 100% ya. Sampai lawan bicara kita tuh ngerti gitu. Makanya nggak gampang banget itu komunikasi dalam suatu hubungan ya. Apalagi kemarin kan di kelas B1 kita udah belajar nih. Benar. Perbedaan karakter, mengenali pasangan. Nah di situ kan kita belajar ada tipe dominan, intim, stabil yang berbeda. Nah biasanya pemicu konflik di antara dua orang yang dengan budaya berbeda, karakter berbeda, itu bisa jadi dari perbedaan tipe karakter itu gitu. Benar-benar. Nah tapi ada satu jembatan untuk menghubungkan perbedaan itu, karena perbedaan itu menimbulkan konflik kan. Nah oleh karena itu hari ini kita akan belajar nih teman-teman bahwa di modul B2 ini kita akan belajar tentang komunikasi dan konflik. Nanti akan muncul link di bawah ini. Nanti teman-teman bisa mengikuti link di bawah ini dan bisa masuk ke linknya. Nanti teman-teman akan ketik dan akan masuk ke link tersebut. Teman-teman akan mendapatkan dalam link itu ada handbook. Handbook ini yang akan dipakai oleh teman-teman untuk bisa melihat panduan dari kelas apa yang dibagi komunikasi dan konflik ini sehingga bisa lebih mempermudah teman-teman untuk bisa mempelajarinya ya. Tentunya waktu teman-teman melihat video ini bersama pembinanya dan sambil melihat handbook. Ya. Jadi memang jangan sendiri ya. Ini hanya boleh dengan pembina sehingga bisa dipandu atau dituntun dengan baik. Seperti itu. Nah, kembali ke menjadi dewasa tadi. Jadi menjadi dewasa itu bisa terjadi kalau kita bisa mempunyai komunikasi yang sehat nih dalam hubungan. Karena untuk menjadi dewasa kita perlu belajar menyelesaikan konflik dengan baik. Benar. Contoh kayak kita kemarin ya. Dengan akhirnya ada konflik tersebut, akhirnya komunikasi kita bisa lebih baik. Dan akhirnya dulu ngambeknya bisa sampai 2 hari. Akhirnya sekarang ini kan udah biasa aja waktu saya nggak bisa jemput kan. Betul, aku ingat tadi malam kan sebenarnya aku juga pengen pulang cepat dijemput, ternyata nggak bisa. Jadi udah nggak jadi masalah lagi ya, aku langsung pesen Grab dan langsung pulang gitu. Ya, nah komunikasi yang sehat itu sebenarnya ada jenisnya loh. Ada 3 jenis komunikasi yang sehat. Apa aja? Pertama itu komunikasi dalam roh, komunikasi jiwa dan komunikasi tubuh. Nah, apa itu komunikasi roh?
Komunikasi roh itu adalah komunikasi yang kita bangun melalui mesbah doa atau melalui doa bersama. Ingat gak dulu waktu kita BPN yang? Ya. Waktu kita BPN itu, saya ingat bahwa kita setiap hari Rabu ya? Iya, hari Rabu itu kita datang ke KTC, kita ambil waktu untuk bisa berdoa bersama ya. Terima kasih sayang. Kita ambil waktu untuk bisa berdoa bersama, dan dari doa itu akhirnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mulai tahu isi hati Tuhan, bahkan waktu kita berdoa bersama itu kita temukan visi pernikahan kan. Betul. Dan waktu kita menemukan visi pernikahan itu, akhirnya kita mulai kerjakan itu. Bukan tunggu waktu menikah, tapi sementara kita lagi berjalan, iya, kita langsung mengerjakan itu. Itu terbangun karena kita membangun hubungan secara roh dengan Tuhan. Terus yang kedua, secara jiwa. Nah, tadi itu yang tadi dibilang, kita perlu diskusi bersama, sehingga dari diskusi itu kita bisa saling mengenal. Oh iya, ternyata dari background latar belakangnya Ayang itu ternyata seperti ini. Saya seperti ini. Akhirnya kita bisa dapat membuat kesepakatan. Itu adalah komunikasi yang baik secara jiwa. Nah, yang terakhir komunikasi secara tubuh. Nah, ini komunikasi ini hanya bisa teman-teman praktekkan kalau sudah menikah ya. Nggak boleh kalau sebelum menikah. Jadi komunikasi ini khusus untuk pasangan yang sudah menikah. Karena hubungan suami istri itu memang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita bisa mengekspresikan rasa cinta dan kasih kita kepada pasangan. Seperti itu. Dasar dari komunikasi sehat. Aduh, suaraku hilang, gimana dong? Waduh. Tes. Minum dulu dong. Silakan minum. Kayaknya minumnya dikit banget, makanya kayak gitu. Minum dulu. Perasaan suaraku baik-baik aja tadi. Oke, kita lanjut ya. Semoga suaraku tetap merdu. Jadi, dasar dari suatu komunikasi, membangun komunikasi yang sehat, itu kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Jadi, aku harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Ayang juga harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena awalnya mungkin berjarak ya, karena baru saling kenal. Tapi ketika kita masing-masing punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tuh akan saling didekatkan satu sama lain. Ya. Baik secara roh, jiwa, dalam masa pranikah, dan tubuh ketika masa menikah nanti. Gitu. Ada ayatnya tuh yang? Iya benar, di Kolose 3 ayat 14 ya. Coba buka. Kasih yang mempersatukan akan dialami saat kita berkomunikasi dengan Allah. Kolose 3 ayat 14. Sebentar. Kolose 3 ayat 14 itu bilangnya gini. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Aku ingat yang Edwin Wiscol ya kalau nggak salah namanya. Edcol itu dia pernah bilang kalau kita mau intim dengan siapa kita berdoa, untuk apa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa, itu bisa bikin kita jadi intim gitu. Iya, betul. Benar. Jadi kalau kita berdoa dengan pasangan kita, maka kita akan terbangun keintiman dengan pasangan. Dan seterusnya seperti itu. Tapi kok tetap ada masalah ya? Nah, ini dia. Ternyata komunikasi yang sehat itu memang ada 3 penghalang. Jadi teman-teman saya akan tunjukkan bahwa ada di saya ini ada tulisan ini 3 penghalang komunikasi yang sehat. Pertama itu ego kita. Jadi ego itu merupakan penghalang komunikasi yang sehat. Yang kedua itu ada pola komunikasi yang salah. Pola komunikasi yang salah, dan yang ketiga ada tidak terbuka. Oke, baik. Kita akan melihat, ada ayatnya, kita akan mulai dari ego ya. Kalau ego itu coba buka di Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya, saya ingat tuh, ini kasus ego ini, aduh luar biasa. Waktu itu kan saya merupakan orang yang suka sekali memasak. Jadi memang salah satu favorit saya itu adalah memasak. Karena waktu saya memasak, semua ide, semua kreativitas saya itu akan saya curahkan di sana. Nah, masalahnya kan saya sama istri masih tinggal di rumah mamanya istri. Jadi akhirnya dengan budayanya mertua, saya harus mengkondisikan itu. Cuman dalam hal masak, saya agak sedikit perfeksionis, teman-teman. Jadi saya masak harus menggunakan minyak yang sangat banyak, karena buat saya kalau masak ikan, goreng ikan misalnya pakai minyak yang sedikit, itu waktunya lama, kebayang tuh, satu ditaruh, diganti lagi, satu lagi, itu buat saya buang waktu sekali. Jadi saya itu pakai minyak yang banyak supaya waktu saya masak bisa lebih cepat. Nah, cuman
Masalahnya mertua itu termaksud orang yang sangat memperhatikan kesehatan, teman-teman. Jadi mertua langsung bilang, itu kalau masak itu jangan pakai minyak yang banyak-banyak, pakai minyak sedikit, jaga kesehatan dan sebagainya. Dengan ego saya sangat menolak itu, karena buat saya itu prinsip-prinsip harga diri saya dikoyakkan di situ, teman-teman. Jadi saya langsung bisa membantah mertua saya. Saya bilang, udah kalau saya yang masak, mama ke atas saja, nggak usah ikut campur di sini. Itu sebenarnya hanya karena saya merasa ego saya yang diganggu di situ. Nah, waktu saya naik ke atas kan Ayang sempat ingatin saya yang gitu sama orang tua, ya kan. Nah, tapi yang luar biasanya Tuhan bicara kepada saya malam itu. Tuhan bilang kamu harus belajar menghormati orang tuamu. Dan akhirnya saya belajar untuk merespon itu dan saya WA mama mertua saya dan saya minta maaf ya kalau tadi Jud agak kasar dalam komunikasi. Jadi memang itu ego itu penghalang akhirnya komunikasi itu tidak bisa membuat jadi komunikasi yang sehat, jadi kurang baik. Nah, solusinya untuk ego ini kita tuh perlu mengalahkan ego yang benar. Ya sih? Ya, kita mengalahkan ego itu dengan cara kasih Tuhan yang menguasai hati kita, hidup kita itu bisa termanifestasikan melalui kehidupan kita. Kita harus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan supaya kasih Tuhan itulah yang menguasai kita. Makanya di masa pranikah, meskipun masih masa pranikah, kita tuh sudah perlu belajar untuk melatih mengalahkan ego. Caranya gimana? Betul. Membiarkan kuasa Allah, kasih Allah itu menguasai kita. Karena kalau ngalahin ego pakai kekuatan sendiri kan kayaknya sulit ya. Sulit banget. Tapi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu kita membiarkan kasih Tuhan menguasai kita, ego itu lama-lama kita mampu kalahkan gitu. Iya. Ayah luar biasa banget mau minta maaf duluan sama mama gitu. Aku apresiasi sih gitu. Iya. Ya, yang kedua penghalang komunikasi yang sehat. Yang kedua ini penghalang komunikasi yang sehat adalah pola komunikasi yang salah. Nah, ada ayatnya itu yang boleh dibaca nggak ayatnya? Yakobus 1 ayat 19. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, ini ada kejadian nih. Ya. Kejadian baru saja berlangsung ya beberapa minggu yang lalu. Ya. Jadi saya punya prinsip dalam hidup saya bahwa selama saya bisa harus saya mengantar anak dan istri saya ke sekolah maupun kemana aja. Yang penting selama saya bisa saya akan lakukan itu. Jadi satu kali saya ada di luar kota dan satu kondisi di mana biasanya kalau saya keluar kota itu saya selalu minta anak rohani saya untuk menjemput Jojo dan Sema ya. Jadi mereka selalu bersedia dan kalau mereka misalnya mau mengantar anak-anak kami, biasanya itu saya suruh mereka pakai motor saya. Jadi mereka pakai motor saya dan akhirnya mereka tukar motor ya. Nah, tukar motor sama istri yang pakai motor mereka. Gimana motornya itu ya? Jadi waktu itu motor kami dipakai sama anak rohani untuk jemput anak-anak. Tapi aku pakai motor mereka untuk pergi ke kantor. Jadi motor itu stangnya ketika aku pengen belok, dia tetap lurus gitu. Jadi aku waktu itu udah pesen, yang jangan biarkan Jojo Siema naik motor si anak ini. Bahaya. Ayang waktu itu kan bilang, oke, siap. Waktu itu aku pikir, komunikasi pesanku sudah sampai 100%. Ya. Ternyata saya berasumsi, selama ini baik-baik aja kan, nggak apa-apa. Jadi saya melihat bahwa pesan apa yang dipesan itu buat saya agak ribet ya, kok ribet banget nih. Hanya begitu saja karena belum terjadi kejadian apa-apa gitu. Akhirnya satu kali saya ada rapat, ada meeting juga, dan saya nggak bisa untuk mengantar anak saya ke futsal waktu itu Jojo ke futsal ya. Akhirnya singkat cerita saya minta tolonglah anak rohani saya ini untuk menjemput Jojo dan mengantar Jojo ke futsal. Ternyata setelah saya selesai meeting, saya lihat di handphone saya itu banyak sekali panggilan tak terjawab. Saya udah deg-degan, ini ada apa ya? Dan akhirnya saya telepon sama istri saya langsung bilang, itu Jojo jatuh dari motor. Waduh, saya langsung, hati saya itu kayak lemas banget gitu. Saya duduk diam, terus saya langsung kumpulin kekuatan yang cukup ekstra untuk langsung ngambil motor dan akhirnya saya jalan pergi ke ICU ya di rumah sakit waktu itu. Tapi UGD. Tapi dalam perjalanan ke UGD, Roh Kudus bicara kepada saya, kamu itu harus belajar untuk mendengar pasangan kamu, sehingga
ya belajar untuk bisa menerima juga masukan-masukan dari pasangan, dan itu saya belajar banget itu. Sampai di sana saya minta maaf ya, saya bilang sayang maaf ya, saya tidak belajar mendengar seperti itu. Ya, jadi komunikasi yang penting salah satunya itu kan tadi pola komunikasi yang salah ya. Yang salah ini tuh solusi untuk mengatasinya itu adalah kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Seperti ayat firman Tuhan tadi, harus lebih cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Ya. Nah, poin 3 yang silakan. Poin ketiga, penghalangnya itu tadi apa ya? Tidak terbuka. Nah, kalau tidak terbuka ini, aku yang mau share ya. Jadi aku tuh dulu punya mantan pacar, dan waktu pranikah kami udah sepakat kalau mantan pacar chat atau hubungi aku misalnya dia chat aku mesti ngasih tau dulu sama Kak Jud ya, yang mantanku chat, aku boleh balas nggak? Itu adalah kesepakatan kami dari konflik-konflik yang ada, kita bikin kesepakatan. Nah, waktu itu ketika sudah menikah, waktu itu mantan aku tuh chat. Memang waktu itu dia chat hanya untuk menanyakan, karena aku kerja di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan asuransi, jadi dia menanyakan kalau masuk rumah sakit pakai asuransi ini dengan kondisi seperti ini boleh nggak? Jadi karena aku lagi di kantor waktu itu, aku nggak sempat konfirmasi ke Ayang dulu ya, kalau boleh nggak aku jawab. Tapi aku langsung jawab karena aku mikir waktu itu kan urgent. Dan ini menyangkut pekerjaan. Jadi oh ya boleh, silakan, nanti kalau ada kendala hubungi ya. Nah ternyata setelah itu dia masih lanjut dengan pertanyaan berikutnya, terus kamu gimana kabar, sehat, gini-gini. Yang aku akhirnya merespon lagi karena kan aku udah jawab di atas. Kalau kok nggak balas nanti dikira aku sombong dong gitu. Tapi memang waktu aku pulang, aku nggak langsung cerita ke Ayang waktu itu karena aku takut Ayang marah karena aku udah melanggar kesepakatan gitu kan. Dan aku pikir ya udahlah, nggak usah diceritain aja lah. Tahu juga dia nggak tahu, aku hapus nih chat WA-nya gitu ya kan. Tahu-tahu beberapa hari kemudian dia sempat chat pas Ayang lagi pegang HP-ku ya. Jadi waktu itu sempat Ayang tanya ya, kok bisa ada chat ini, berarti sebelumnya udah ada pembicaraan, dan timbullah konflik karena ketidakterbukaan itu, ya nggak sih? Waktu itu ya. Ternyata responnya waktu itu nggak seperti yang aku bayangkan ya. Cuma nanya aja ya ternyata. Saya tanya, tapi saya juga belajar. Memang waktu kondisi itu saya sedih sih rasanya. Cuman saya ingat bahwa kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Dan akhirnya saya belajar untuk bisa mengerti karena memang dimulai dari kondisi pekerjaan, dan akhirnya saya belajar untuk bisa menerima kondisi itu. Itu puji Tuhan sih. Itu berjalan dengan baik. Ya, jadi untuk masalah tidak terbuka ini, Firman udah kasih tahu padahal, dan haruslah engkau terbuka. Semakin terbuka, semakin kita meninggalkan kegelapan, semakin terang, semakin tidak ada konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu gitu. Ya, dari sini akhirnya kita mengerti ternyata konflik yang terjadi itu bagus untuk membuat kita menjadi dewasa ya. Betul banget. Melalui konflik, melalui penyelesaiannya itu, waktu kita sepakat menyelesaikan itu membuat akhirnya kita makin dewasa. Nah, konflik adalah tanda-tanda yang sehat untuk satu hubungan pria wanita yang bertumbuh. Jadi dengan adanya konflik kita mengerti bahwa sebenarnya itu sehat buat buat hubungan kita dalam pertumbuhan kita dalam membangun hubungan dengan pasangan ya. Nah, konflik juga ini yang kadang-kadang tuh kita orang melihat konflik itu sebagai suatu kelemahan atau dosa. Betul. Padahal sebenarnya konflik itu bukan kelemahan atau dosa gitu ya kan. Justru itu tanda bahwa hubungan lagi sehat. Cuman reaksi terhadap konflik itu yang kadang-kadang salah. Nah, itulah dosa atau kelemahannya. Tapi kalau reaksi terhadap konfliknya benar, sebenarnya itu justru bagus untuk pertumbuhan pendewasaan kita. Sebenarnya konflik itu biasa, teman-teman. Konflik itu biasa. Bahkan melalui konflik itu kita bisa dapat bertumbuh dan dewasa. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti konflik itu dan bagaimana kita menanganinya. Artinya kita harus bisa mengerti masalah konflik itu dan kita bisa menanganinya. Itu penting sekali. Ya, jadi respon yang benar terhadap konflik itu bagus banget gitu. Nah, akhirnya kita bisa paham nih tujuan dari konflik itu sebenarnya untuk mendewasakan sebuah hubungan. Betul. Bayangkan kalau hubungan nggak pernah ada konflik, kayaknya datar banget ya. Tapi justru ketika ada konflik, hubungan kita makin dewasa, ya nggak sih? Makin saling mengenal satu dengan yang lain. Terus kita juga belajar untuk mengasihi pasangan seperti Kristus mengasihi kita. Ada ayatnya yang. Oh, boleh. Coba Amsal 27 ayat 17 tuh. Baik, Amsal 27 ayat 17.
Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jadi konflik itu membuat kita makin tajam dan membuat kita akhirnya mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, makin dewasa. Makanya keserupaan dengan Tuhan itu paling bisa kita pelajari itu waktu kita membangun hubungan, karena itu kita harus melatih kedewasaan kita. Betul. Nah, ada cara kunci untuk menyelesaikan konflik sebenarnya, sayang. Apa tuh? Kuncinya adalah komunikasi yang sehat dengan melibatkan Tuhan. Adalah kunci penyelesaian konflik yang mendewasakan. Jadi memang seperti tadi di gambar tadi, Tuhan harus terlibat di situ. Ya. Sehingga waktu Tuhan terlibat di situ, itu membuat kita makin dewasa. Kayak tadi saya bilang, waktu saya naik motor karena anak saya jatuh, Roh Kudus bicara sama saya, Ya, dan betul. itu akan membuat saya akhirnya bisa bertobat, bisa makin dewasa, bahkan saya bisa minta maaf. Yang maaf ya, Ya. karena saya salah, karena tidak mau dengar apa yang Ayang bilang. Betul. Ayatnya ada kayaknya ya. Coba. Efesus 3, Efesus 4 ya? ayat 2-3. Ya, di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya. Ini kunci menyelesaikan konflik nih. Rendah hati, lemah lembut, mau ditegur oleh Roh Kudus ya. Dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan dalam damai sejahtera. Iya, iya. Firman Tuhan aja ngomong kayak gitu ya, keren banget. Betul. Nah, tadi kan kita udah punya kunci tuh. Kita udah punya kunci untuk menyelesaikan konflik. Nah, ada waktu kita udah memakai kunci itu, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik. Ada 3 langkah. Apa itu yang? Pertama, kita perlu mengkomunikasikan masalah yang dihadapi dengan jelas. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita perlu mendengarkan dengan penerimaan tanpa syarat. Dan yang terakhir, kita membuat komitmen bersama supaya lain kali kalau ada masalah nggak terulang lagi ya. Oke, coba yang kira-kira poin pertama, mengkomunikasikan masalah yang dihadapi dengan jelas. Kira-kira gimana? Oke, jadi kalau mengkomunikasikan masalah dengan jelas, ini khususnya cewek-cewek ya. Jadi kadang-kadang cewek itu kalau misalnya masalahnya hanya terlambat dijemput, pada saat menyelesaikan konflik, itu bisa merembet kemana-mana dulu gitu loh. Ya. Padahal masalahnya sebenarnya bagaimana caranya supaya kalau nggak bisa jemput, ada solusi lain, atau membahas masalah yang terlambat dijemput aja gitu. Jadi harusnya ketika kita menyelesaikan masalah dengan langkah yang pertama ini, mengkomunikasikan masalah yang dihadapi dengan jelas, kita tuh harus fokus pada masalah yang sedang kita bahas gitu. Jangan melebar. Kemudian setelah itu kita fokus pada masalah, kita mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa menyerang pasangan ya. Jadi hanya mengungkapkan, aku kesel tadi aku lama nunggunya. Ya. Nggak usah bilang lagi, aku kesel, abis kamu sih udah janji lama banget. Nah itu tuh akan bukan menyelesaikan konflik, tapi menambah konflik yang baru, ya nggak sih? Ya, jadi cukup dengan fokus pada masalah yang mau dibahas, ungkapkan perasaan kita tanpa menyerang pasangan kita. Itu step yang pertama. Nah yang kedua, mendengarkan dengan penerimaan tanpa syarat. Nah ini ada 2 langkah juga nih. Mendengarkan dengan penerimaan tanpa syarat itu pertama dengan empati. Jadi kita mendengarkan dengan empati, mau mengerti dan tidak menghakimi. Yang tadi kejadian WA itu, WA mantan pacar. Iya, WA mantan pacar itu, saya akhirnya belajar. Memang saya kecewa pada saat itu, tapi saya mau belajar mendengar dengan empati. Artinya saya mau mengerti kondisinya. Memang kondisinya tidak ideal karena dia harus sebagai orang yang profesional harus menjawab sesuai pertanyaan yang memang berhubungan dengan pekerjaannya. Dan akhirnya dari situ saya juga belajar untuk tidak menghakimi apa yang dia sudah lakukan. Dan akhirnya yang paling penting ini teman-teman, bahwa izinkan Roh Kudus menuntun kita supaya akhirnya waktu kondisi itu terjadi, Roh Kudus itu sebenarnya lagi mau bicara apa dan lagi mau ngajar apa sama kita dalam kondisi itu. Gitu. Nah, yang ketiga yang. Nah, ini langkah yang ketiga adalah setelah kita menyelesaikan masalah, terus belajar mendengar tanpa syarat, kita perlu membuat komitmen bersama. Nah, kenapa ini penting? Karena komitmen bersama ini itu bagian dari kita membuat nilai-nilai budaya keluarga kita sendiri. Makanya dalam pranikah, ketika kalian konflik, kalian perlu menyelesaikan konflik dengan hasil akhirnya buatlah satu kesepakatan bersama. Supaya itu yang menjadi nilai atau budaya dalam pernikahan kalian nanti. Nah,
Komitmen bersama itu kita belajar untuk saling bertobat dan saling mengampuni satu sama lain ketika kita dikuasai oleh kasih Allah tadi. Kemudian yang kedua, kita juga menemukan pembelajaran bersama. Oh, berarti nanti di kemudian hari apabila ada kejadian yang sama, kita udah ngerti nih kesepakatan kita apa, terapinya apa ya, tindak lanjutnya apa, supaya itu meminimalisir konflik yang sebenarnya tidak perlu. Makanya sebenarnya kita sering ngomong ya sama anak-anak binaan di BPN ya, mana masa pranikah, usahakanlah sebanyak-banyaknya konflik supaya bisa membuat kesepakatan dan nilai-nilai yang baru yang kalian bisa bawa ke dalam pernikahan gitu. Dan yang terakhir kita bisa bersepakat untuk menerapkan prinsip kebenaran ini, bahkan bisa kita wariskan kepada anak-anak kita nanti gitu. Ya. Ya nggak sih? Ya, benar. Nah, statement Ed Cole itu bagus tuh. Apa Dia tuh? bilang, bila komunikasi berhenti, ketidaknormalan itu akan muncul. Dan puncak ketidaknormalan itu adalah maut. Wow, serem Jadi banget. memang waktu komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul banyak ketidaknormalan di situ. Dan akhirnya banyak konflik, banyak asumsi-asumsi, banyak hal yang disimpan, sakit hati, kepahitan, dan semuanya. Itu yang membuat akhirnya bisa merusak hubungan itu, bahkan sampai bisa terjadi perceraian dalam pernikahan. Seperti itu. Ya, kurang lebih itu kali yang bisa kita bagikan ya, benar. Tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan dan pendewasaan dalam konflik. Konflik itu sehat, tapi kita perlu fokus untuk bangun hubungan intim dengan Tuhan, lalu kita bisa menguasai diri kita dengan kasih Kristus, mengalahkan ego kita, bersepakat ya menyelesaikan konflik, fokus pada masalah, bikin kesepakatan, lalu kita praktekin lagi latihan kehidupan kita dalam masa pernikahan. Betul sekali. Oke. Kita mau berdoa. Sebelum kita akhiri ya. Oke. Kita mau berdoa buat pasangan-pasangan ya. Nanti istri saya akan berdoa buat yang cewek, saya yang cowok, biar Tuhan bisa menguatkan dalam proses mereka membangun hubungan ya. Oke. Mari kita berdoa ya. Yes, Lord. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puja, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Engkaulah satu-satunya penguasa tunggal kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar mengenali bahwa pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan. Bukan hanya sesama manusia, tapi kami juga perlu membangun hubungan bersama Allah. Semakin kami intim dengan Allah, maka hubungan kami dengan pasangan kami juga akan semakin baik. Saat ini kami bersepakat berdoa untuk teman-teman PMG, khususnya buat para wanita. Saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan kasih Allah itu menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak mereka. Biarlah mereka diberkati dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Ketika ada konflik, setiap wanita boleh mengerti bahwa ini bukan dosa atau kelemahan, tapi konflik bisa menjadi suatu hal yang sehat, hal yang bisa membuat kita bertumbuh dan semakin dewasa. Berikan hati yang luas buat setiap teman-teman wanita dalam kelas PMG ini, supaya mereka boleh terus dekat dengan Tuhan. Amen. Dan memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Amen. Sehingga mereka punya kekuatan untuk menghidupi firman-firman Tuhan dan menghidupi proses penyelesaian konflik yang sudah mereka tahu pada hari ini. Amen. Kami percaya semakin mereka bertumbuh dalam pendewasaan konflik, melalui konflik ini, di masa pranikah ini mereka akan lebih mudah dalam menjalani masa-masa dalam kehidupan pernikahannya. Tolong mereka Tuhan, urapi sertai berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat juga berdoa buat para pria. Ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara secara pribadi melalui kebenaran yang sudah disampaikan ini Tuhan. Ya. Untuk para pria boleh memiliki hati yang luas, boleh memiliki kasih yang tanpa syarat, untuk menerima pasangannya, untuk mengasihi pasangannya. Dan aku berdoa juga buat para pria Tuhan untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin. Sehingga boleh menjadi imam yang menuntun pasangannya. Amin. Untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka berdua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar melalui konflik mereka boleh belajar makin dewasa Tuhan. Yang pria boleh mengambil tanggung jawab untuk belajar seperti Kristus, memiliki kerendahan hati dan lemah lembut dalam hati mereka. Untuk akhirnya mereka boleh melayani dan mengasihi pasangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan itu boleh berbuah berlipat kali ganda, sehingga setiap pasangan-pasangan yang mendengarkan video ini boleh diberkati dan boleh mengalami perubahan. Roh Kudus berbicara dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.